Tuhan. Sekalinya kada mau belajar sifat 20. Kita kan sudah belajar nih, pinando sudah. Mana yang harat, mana yang kada harat. Yang harat Allah Ta'ala, yang kada harat kita. Biar 100 rakaat kita sembahyang tiap malam, tetap ya kada harat. Biar sugih sedunia ini ya ampunnya, tetap ya kada harat. Asal paham kita tuh panah dan mengerti yang bakal itu Allah, yang menjadikan segala sesuatu Allah dan memiliki segala sesuatu itu Allah. Nah, apabila kita kada sadar para kita yang kawa, nah ini kena menimbulkan penyakit yang disebut abah segala penyakit. Hanya tahu pian abah segala penyakit. Abah segala penyakit ada, mama segala penyakit ada juga. Abahnya dulu kan abahnya yang 7 ayak. Jadi abah segala penyakit itu ujub. Jadi ujar ulama, kalau kita kada ingat bahwa yang bersifat baka Allah, yang kawa itu Allah, itu masih manusiawi. Di bawah sembahyang yang maharagu waham nih, rasa seorang yang kawa masih manusiawi. Artinya jar Allah Ta'ala masih warning dulu, belum dipadahkan dosa, walaupun itu sudah ada syirik yang samar, tapi masih ada kemaafan dari Allah Ta'ala. Tapi karena bila sudah menjadi penyakit yang disebut bapak penyakit, yaitu ujub, nah, rasa kawa berduduk, kawa berdiri, kawa berjalan, kawa mengambil tasbih, kawa mengatik tasbih, kawa seribu kali keliling tasbih, membaca ini, baca itu segala macam, timbul perasaan aku banyak berisi kebaikan. Nah, maka dasar kebaikan yang digawi kan sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 100 rakaat, ibadah benar. Banyak benar beribadah, timbul kena perasaan. Memang aslinya perasaan kawa tu waham masih dimaafi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau waham ini berubah menjadi penyakit ujub, aku berisi kebaikan. Nah, timbullah kagum lawan dirinya. Melihat lawan dirinya banyak ibadah, senang, kagum, terpesona dengan diri. Nah, maka ibadah apapun yang di dalamnya ada ujub, ibadah itu ditolak oleh Allah. Jadi ujub ini bapa segala penyakit, khusus penyakit. Jadi ada penyakit sayap kanan, penyakit sayap kiri. Ini penyakit sayap kanan. Nah, sebegi ujub aja. Jadi ujub tuh merasa bangga lawan diri, timbul dari mana? Karena ada perasaan kawa, perasaan mampu. Jadi bukan serta-merta timbul ujub itu ada langsung kada, karena kita berisi perasaan kawa itu. Nah, perasaan kawa itu waham namanya. Maharagu waham timbul penyakit, yaitu ujub. Ujub ini penyakit regeneratif, menghasilkan penyakit-penyakit yang lain. Ujub ini pulang dilihatkan bangga lawan diri itu karena melihat diri bisa kelebihan, bang. Nah, kelebihannya macam-macam. Yang sugih bangga dengan kesugihannya, yang alim bangga dengan ilmunya, yang ahli ibadah bangga dengan ibadahnya, bangga dengan dirinya, bangga dengan kemampuannya, yang pintar bangga dengan kepintarannya. Ujub sudah tuh, belum sudah kayak itu. Kainanya hendak menampayakan ke orang bahwa aku sugih, ujar orang sugih. Bahwa aku ahli ibadah, ujar ahli ibadah. Bahwa aku pintar, ujar yang si pintar tadi pulang. Hendak melihatkan ke orang itu, nah, walaupun orang belum tahu, ria sudah babnya, masuk ke bab ria sudah. Nah, gara-gara ujub timbul pulang penyakit yang kedua, ria. Ujub aja sudah menghilangkan pahala amal, apalagi sekali datang pulang si jatuh ria. Nah, ada sia-sialah amal, ada salah lah orang bahari memadakan sembahyang maluasi luang murid. Dasar bujur, kamu kada paham ini. Sembahyang cangkal, cuma hendak ditampayakan ke orang bahwa seorang ahli sembahyang, ria narnya. Walaupun belum ditampayakan, hendak aja sudah ria. Katujuh aja orang melihat sudah ria. Timbul dari mana? Perasaan ria tadi, penyakit ria tadi timbul dari bangga lawan diri, terpesona dengan diri, yang kawa ini kawa itu segala macam. Nah, perasaan terpesona lawan diri itu pun datang dari mana? Datang dari waham, yaitu rasa kawa. Karena pulang dari ria ini pulangnya penyakit regeneratif. Anak penyakit yang lain pulang. Jadi orang ria ini kan hendak menapayakan bahwa orang bawa berjalan, nah, bawa ke masjid, bawa ke mana-mana,
menampakkan kelebihan nih. Nah, macam-macam caranya. Ada yang menampakkan kelebihan dengan cara jadi imam, ada menampakkan kelebihan dengan cara jadi macam-macam. Nah, akhirnya melihat orang yang tak kurang pada seorang, cak ibar kita tuh menampakkan bacaan kita yang fasih, sekalinya ada kawan yang ada fasih, bisa tahinakan tak. Nah, ini pulang penyakit pulang, bahasa Arabnya tahfirun nas, mahina akan makhluk. Seorang membangga-banggakan kepintaran, ujub, hendak menampakkan kepintaran ke orang, ria, melihat orang bungul, tarimihakan, tahfirun nas, penyakit pulang, 3 sudah penyakit. Sabak hati lo penyakit aja. Padahal orangnya begamis. Genal pulang di hitam surban. Misal, ya ti Abu Jahal deh. Ulun menyambat ke Abu Jahal, ada kapian gak ada. Abu Jahal tuh begamis basurban. Abu Jahal, tapi naran ada jahalnya itu mang diharago. Jadi kita jangan sampai bernasab ke Abu Jahal. Nah, bila kadang mau menuntut ilmu masalah ini, bernasabnya ke Abu Jahal tuh sampainya. Anak siapakah? Turunan siapakah? Bila kadang menuntut ilmu jahil. Mainakan ke orang. Buh mintuh aja. Kada tahu sopan jadi imam, bacaan kada bujur. Nah, mainakan kada. Kenapa garang sampai kayak itu? Saurang bang bagus bacaan. Bah mintuh aja. Tuhuknya berusaha ada sugih-sugih juga. Nah, mainakan kada. Kenapa? Saurang bang sugih. Nah, bah mintuh aja. Lawas menuntut ilmu, dina bubung walanhan masih aja. Hah? Kenapa? Saurang bang alim. Nah, jadi mahinakannya kita dengan makhluk penyakit yang di hati kita. Sebab apa? Kita hendak menampakkan kelebihan kita. Penyakit juga, riya narannya. Datang dari mana? Karena kita asalnya terpesona dengan kelebihan diri. Ujub narannya. Datang di mana ujub? Karena perasaan kawa yang disebut waham. Nah, satu sudah nih hendak tahu silsilah penyakit nih. Memang kita tahu silsilahnya. Nah, yang kedua, waham yang kedua, rasa memiliki apa-apa. Nah, rasa memiliki ini waham juga. Kalau ingat rasa memiliki haji, Allah masih memaafkan walaupun itu syirkul khafi, syirik yang samar. Jadi Allah aku maafkan asalnya mau menuntut ilmu dulu. Nah, selamanya masih mau menuntut ilmu, nah, menuju paham syirik yang samar rasa memiliki itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Amun kadang mau menuntut ilmu, syirik yang samar atau yang waham yang kedua ini nah, rasa memiliki ini nah, menimbulkan mamanya segala penyakit. Tadi abahnya, mamanya pulang, mamanya ada, abahnya ada, pada anakan benernya. Nah, pemama segala penyakit yang ditimbulkan dari waham yang kedua, yaitu yang rasa memiliki, melihat mobil rasa pun seorang, melihat rumah rasa pun seorang, becaramin rasa pun seorang, mata ku, hidung ku, kepala ku, dada ku, maka dada beutut pulang, parut ku, ibarat yang sispak sejarah ini. Nah, sispak di sini nya, itu becaramin ini pulang si utuh longur, ganal besi, utuh longur ku aja. Nah, ini 3 kali pada orang ganalnya aja. Nah, kalau rasa seorang ampunnya masih dimaafkan. Tapi setelah kita melihat kegagalan besi, kita banggakan, nah, ujub sudah. Rasa punku. Nah, punku itu waham menimbulkan apa? Mama segala penyakit, yaitu hubbud dunya. Nah, jadi hubbud dunya rasu kulli khotiatin. Kepala segala penyakit maksudnya mama. Coba di rumah yang mana jadi kepala biasanya apa? Mama biasanya. Yang abah kayak suput di pais. Ya kalau biasanya. Nah, maka yang menimbulkan penyakit hasad, bahihirian. Hasad itu penyakit kada? Ada di hati walaupun orangnya beribadah hari-hari, ibadahnya tadi terbakar oleh penyakit hasad tadi. Kada ada pahalanya. Nabi madahi kayak itu. Ada juga penyakit godab, basasarikan, bermusuhan, berdendam-dendaman, penyakit juga ibadah kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Ada juga penyakit pamalar, bakhil. Orang pamalar haram masuk surga. Pamalar penyakit. Ada juga bersangka jahat lawan makhluk, penyakit juga.
suudzan. Nah, penyakit-penyakit yang sayap kiri ini datang dari mana? Datang dari umatnya, yaitu hubbud dunya, mencintai dunia yang berlebihan, atau mencintai dunia yang cagar menyengsarakan kita di akhirat. Memang dunia ini terbagi dua lah. Pertama, dunia yang menyelamatkan kita di akhirat. Yang kedua, dunia yang cagar menjebluskan kita ke dalam neraka. Nah, kayak membedakannya aja. Kayaknya betamuan aja belum lagi. Jadi hasad penyakit menghilangakan pahala ibadah. Iya pian beribadah hari-hari, tapi pahirian itu dengkin itu dipelihara, ada gunanya ibadah kita. Pahalanya kadada. Jadi kita bangkrut kena di akhirat. Imbah itu pulang selalu kita tuh memelihara sangka jahat lawan makhluk. Melihat si anu bersangka jahat. Melihat ada bibinian bulik malam, oh siapa itu aja. Anu babahnya lihat bang, mana orang itu siapa tuh tim mana bulan. Oh tuh si anu aja cil ijah aja. Cil ijah. Yang di mana? Yang belakang rumah kita tuh. Kenapa ya malam dengan bulik jam 1 hanya bulik lah. Curiga ulun nih bahaya. Jangan-jangan lahung. Nah, jangan-jangan malahung. Nah, sangat jahat kada. Padahal orang bulik dari rumah sakit menunggu kuitannya. Kita nih kada tahu. Nah, ya kalau. Jadi kita haram hukumnya bersangka jahat. Wajib hukumnya bersangka baik. Misal langkah ini nah. Orang ini hanya minum minuman keras, bayi-bayi lawan kita. Kita kada minum pang, inya yang minum. Sekalinya kita berpisah, satu mat berpisah, walaupun sedetik kita berpisah. Mbah tu bertamu pulang, wajib kita bersangka jahat, wajib kita bersangka baik, inya sudah bertaubat. Enggak itu. Padahal kita berpisah lawannya hanya sedetik. Kada boleh kita menyangka inya masih mengakali lawan minum-minuman keras tadi. Nah, kayak itu. Apalagi kesalahan orang tuh tahun yang lalu masih tergambar di ruang pikiran kita. Bila melihat inya ulahung itu aja. Melihat inya ulahung itu aja. Padahal ini sudah jadi wali Allah Ta'ala. Amun kaya itu cara kerja pikiran kita, ini berbahaya. Kita cagar masuk neraka kena. Sebab bila kita menyangka orang jahat, padahal orang tersebut memang jahat, tapinya sudah bertaubat, kita masih menyangkainya jahat, kada dimatikan kita, melainkan kita menggawi pekerjaan yang sama. Nah, itu. Baik bersangka baik kita, nya sudah bertaubat, Maka itu, amun pula pikir kita nangka itu aja, mun di zaman Nabi pukuli orang kita, melihat Sayyidina Umar, ini penyembah berhala aja. Padahal ini sudah hampir yang berbahala si Umar. Paham lebihan? Nah, banyaknya sahabat Rasulullah yang asalnya dahulu penyembah berhala. Nah, maka sangka jahat, iri dengki, besesarikan, pamalar, itu penyakit. Itu setiap satu tuh ada keterangannya, ada hadisnya. Nah, buka kitab Panawar bagi hati, itu lebih lengkap. Kitabnya sudah tamat itu kita di Masjid Al-Hidayah lah, di mana tuh di Taluk Tiram lah, jauh banget Taluk Tiram Banjarmasin lah, mana di Meranti. Nah, buka tuh ada aja videonya tuh, memang tahu kita apa-apa, nah bigi-bigiannya itu, nah kayak apa cara menghilangkannya. Nah cuma secara jelas silsilah penyakit itu timbul dari hubud dunia, mencintai dunia. Nah mencintai dunia ini datang dari mana? Datang dari perasaan aku memiliki. Nah, rasa saurang ampunnya lalu tak cintai. Melihat jam tangan pun ku. Nah, coba cakap dari asal waham itu dihilangkan. Bila balik lihat, lain pun kok. Melihat rumah, lain pun kok. Melihat mobil, lain pun kok. Cuma jangan terlalu nyaring. Bilang kayak ini jangan terlalu nyaring. Mendengar maling kan? Pas bener jemaring lain pun nyawa. Segan ku aja sudah. Nah, melihat bini lain pun kok. Sebentar je maling nih. Nah, maksudnya kayak apa? Seluruh yang kita lihat di rumah kita kasugihan milik Allah. Toko kita, harta kita, bahkan diri kita kasugihan milik Allah. Nah, pada dalilnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruhnya milik Allah di langit, di bumi maupun di antara keduanya. Nah, jadi dua waham tadi itu. Nah,
yang dihilangkan. Dengan cara apa kita menghilangkan? Sadarilah bahwa ternyata yang bersifat baqa hanya Allah. Kita pana. Maksudnya kada pernah kawa selamanya dan kada pernah berisi apa-apa selamanya. Nah, contoh misalnya ulun sembahyang zuhur tadi 4 rakaat. Tuntung sembahyang. Nah, tapi ulun sadar bahwa ulun kada pernah kawa apa-apa. Tatapai ulun tuh kosong. Kada bernilai apa-apa, kada berisi apa-apa dalam perasaan ulun. Karena ulun kada merasa berisi sembahyang 4 rakaat, ulun kada batatagih lawan Tuhan. Kalau ya Allah, ulun sudah sembahyang, lancarkan usaha ulun, kada wani ulun. Masalah Tuhan hendak melancarkan rezeki ulun, kasara sidin, itu urusan sidin. Mun bab minta kada wani kita. Ya Allah, ulun sudah membaca zikir 1000 kali zikir. Mudahkan rezeki ulun, kada wani juga karena kita kada berisi 1000 zikir itu. Lalu kenapa para wali berdoa semata-mata karena disuruh aja, padahal supan hati mereka tuh. Kenapa meminta lawan Allah? Disuruh aja, sebenarnya supan. Supannya kita. Kada wani mengandalkan ibadah karena kita kada berisi ibadah nih tuh. Jadi ulun tuntung 4 rakaat tadi, tuntung sudah 4 rakaat, tetap baik ada berisi 4 rakaat. Nah, pemahamannya sebelum ulun menggawi 4 rakaat, belum mengerjakan kewajiban narnya, hina ulun tuh, sebab kada menggawi kewajiban, hina kada, hina. Setelah tuntung 4 rakaat, tatapai hina karena kada ada berisi 4 rakaat. Maka kita kada pernah keluar dari kehinaan diri kita yang disebut abdun hamba. Sebelum kita sugih, hina, kada berisi apa-apa, orang miskin, berusaha cangkal lalu sugih, tatapai kita hina, tatapai fakir karena yang ada nih kesugihan milik Allah. Jadi asalnya hina, perjalanannya hina, dan terus menerus sampai ke ujung tetap hina. Maksudnya hamba, kada berisi apa-apa. Kenapa aja? Maka aku yang menggawi aja, ditolongi. Aslinya kita aslinya kita kada ada berisi kisah. Aslinya kita pana. Kenapa aja? Kenapa dalil kita nih pana kada kau apa-apa? Karena kita dijadikan. Ingatlah pelajaran yang wujud semalam. Kita tuh asalnya kadada, adanya kita, adanya zat kita, adanya sifat gerak dan diam kita, adanya panjang dan handap kita, itu seluruhnya dijadikan Allah. Berarti diawali kadada. Bila diawali kadada, mustahil ada dengan kemampuan kita, karena kita asalnya kadada. Nah, apakah bila sesuatu yang asalnya kadada itu mustahil ada dulu, tuh kaidah nyata sudah. Nah, sekarang kita ini asalnya kadada, berarti mustahil kita ini ada. Mustahil ada dengan kemampuan kita, karena kita kadada. Adanya karena diadakan, berarti kisah yang mengadakan. Kisah Allah yang sudah mengadakan matahari, kisah Allah yang sudah mengadakan bulan, kisah Allah yang sudah mengadakan makhluk. Bukan kisah makhluk, kisah Allah yang mengadakan makhluk. Nah, jadi kalau Bang Pian mengaras, aduh, aku tadi menggawi sembahyangnya. Nah, ada Allah Ta'ala yang menjadikan gerak dan diam kita. Kalau Allah yang menjadikan gerak dan diam, sedangkan sembahyang 4 rakaat itu terdiri dari gerak dan diam, berarti sembahyang itu tetap selalu selamanya milik Allah. Nah, nih etikat tauhid pandangan hati. Berarti sebelum sembahyang kita kada ada berisi kelebihan. Setelah tuntung sembahyang tetap baik ada berisi kelebihan. Waktu fakir belum sugih kada ada berisi kesugihan. Setelah sugih tetap baik fakir kada ada berisi kesugihan. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita waktu fakir merasa fakir, sudah sugih merasa sugih. Tadua Allah Ta'ala, tadua Tuhan. Waktu kita pangulir beribadah rasa hina, benar. Duduk di buncu-buncu sana waktu kita bubungulan nih. Kulir beribadah asa hina menat imbah wayah ini cangkal beribadah alim, lalu ada merasa berisi kelebihan, luput. Belum kita berisi, belum kita kawa apa dahulu, belum alim, belum sugih.
belum rajin beribadah, hina kita. Setelah sugih, alim, rajin beribadah, tetap kita hina. Kenapa? Ampun orang.